Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Fadel Dwiki Mustafa dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semua dalam kondisi sehat dan selalu semangat dalam belajar. Pada pertemuan ini, kita akan membahas materi mengenai ukuran letak data, yaitu kuartil, desil, dan persentil data tunggal. Materi ini adalah lanjutan dari materi minggu kemarin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk absensi, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini dan di Google Classroom atau WhatsApp Group. Link tersebut akan ditutup pada hari Senin malam. Jika melebihi hari Senin, tidak akan dianggap mengikuti pelajaran. Langsung saja kita mulai pembahasan materi hari ini. Ya, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai ukuran pemusatan data. Ada min, median, dan modus data tunggal dan data berkelompok. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai ukuran letak data. Ada kuartil, desil, dan persentil data tunggal. Apa itu kuartil, desil, dan persentil? Kuartil itu adalah suatu nilai yang membagi 4 bagian data yang sudah diurutkan. Desil adalah suatu nilai yang membagi 10 bagian dari data yang berurutan. Sedangkan persentil itu adalah suatu nilai yang membagi menjadi 100 bagian data yang sudah diurutkan. Yang pertama ada kuartil data tunggal, yaitu suatu nilai yang membagi menjadi 4 data yang sudah diurutkan. Kuartil ada 3, yaitu kuartil bawah atau Q1, yang kedua ada kuartil tengah atau Q2, atau kita sebut juga sebagai median. Yang ketiga ada kuartil atas atau Q3. Coba kita lihat ilustrasi gambar berikut ini. Garis pertama adalah data yang pertama sampai dengan data ke N. Di tengah-tengahnya ada data tengah. Untuk garis yang kedua, dari semua data yang ada di garis pertama ini kita bagi menjadi 2, yang menghasilkan suatu median atau Q2. Setelah dibagi menjadi 2 bagian, kita bagi lagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama ada di bawah Q2 atau sebelah kiri, yaitu Q1. Sedangkan yang satunya ada Q3. Sehingga garis pertama tadi kan utuh. Untuk mencari kuartil data tunggal, kita harus membaginya menjadi 4 bagian. Ada Q1, Q2 atau median, dan yang ketiga ada Q3. Kuartil didapat dengan cara yang pertama mengurutkan data dari nilai terkecil hingga terbesar. Yang kedua, menentukan median atau Q2-nya dulu. Yang ketiga, membagi data di sebelah kiri median menjadi 2 bagian yang sama dan menghasilkan kuartil bawah atau Q1. Setelah itu yang keempat, membagi data di sebelah kanan median menjadi 2 bagian sama dan menghasilkan kuartil atas atau Q3. Lalu ada rumus kuartil data tunggal. Rumusnya adalah letak QI data ke I per 4 dikali N plus 1. Atau bisa juga dengan QI sama dengan XI per 4 dikalikan N plus 1. Sama aja. Q itu kuartil, X itu data ke. Dengan I 1, 2, 3 dan N adalah banyaknya datum atau banyaknya nilai. Atau bisa juga dijabarkan sebagai berikut. Untuk kuartil ke-1, I-nya itu 1, sehingga Q1 sama dengan data ke-1 dibagi 4 dikalikan N plus 1. Untuk kuartil kedua, atau I sama dengan 2, itu Q2 sama dengan data ke-2 dibagi 4 dikalikan N plus 1. Selanjutnya untuk kuartil ketiga, atau I sama dengan 3, yaitu Q3 sama dengan data ke 3 per 4 dikali N plus 1. Selanjutnya ada contoh soal pertama. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data ini ya. Penyelesaiannya, cara yang pertama itu kita mengurutkan datanya terlebih dahulu. Diketahui N-nya itu 17. 17 itu datanya ganjil. Yang kedua, kita cari Q2 atau kuartil kedua dengan membagi 2 bagian yang sama.
17 itu kita bisa bagi menjadi 2, 8 di kiri dan 8 di kanan, sehingga Q2 atau mediannya itu 7. Lalu yang ketiga, kuartil pertama atau Q1 ditentukan dengan membagi data yang di bawah Q2 tadi. Ada 2 sampai dengan 6. Karena data tersebut ganjil, data tengahnya tadi atau 7 ini tidak usah diikut sertakan. Sehingga data tengah dari Q1 adalah 3 ditambah 4 dibagi 2. Kenapa bisa 3 ditambah 4? Karena jumlah bagian yang awal itu ada 8, sehingga kita bagi 2 menjadi 4. Karena tidak ada yang tengah, jadi kita menghitungnya dengan 3 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 3,5, sehingga didapatkan Q1 atau kuartil pertamanya itu 3,5. Yang keempat, kita mencari kuartil ketiga atau Q3. Mencari Q3 sama seperti Q1 tadi, tapi bedanya itu Q3 itu berada di bagian atas atau kanan. Jangan lupa kalau data ganjil, data tengahnya itu tidak diikut sertakan. Misalnya ini 7, jadi 7 itu tidak diikut sertakan. Coba kita lihat data setelah Q2. Jumlahnya ada 8 seperti Q1 tadi. Kita bagi menjadi 2. 4 kiri dan 4 di kanan, tidak ada data tengahnya, sehingga kita hitung 8 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi kita dapatkan nilai Q1 atau kuartil satunya itu 3,5, Q2 atau kuartil keduanya itu 7, dan Q3 sama dengan 8 atau kuartil ketiga. Lalu dengan menggunakan cara yang kedua, dengan rumus letak kuartil. Rumusnya adalah letak Q1 sama dengan 1/4 dikalikan N plus 1, sehingga N nya itu kan tadi jumlahnya ada 17, jadi 1 dikali 17 ditambah 1 dibagi 4. 17 ditambah 1 sama dengan 18. 18 dikalikan 1, 18. 18 dibagikan 4 sama dengan 4,5. Perlu diingat, hasilnya kan tidak bulat. Karena 4,5 tidak bulat, kita harus interpolasi dulu Q1 nya. Rumusnya adalah Q1 sama dengan data keempat ditambah 0,5 dikalikan data kelima dikurangi data keempat. Kenapa data keempat? Kita lihat dari 4,5. Angka di depan koma itu kan 4. Jadi kita ambil data keempat. 0,5 ini diambil dari angka di belakang koma. Angka di belakang koma ini kan 5. Jadi 0,5. Kalau misalnya 4,6 di sini jadi 0,6. Kalau misalnya 4,7 di sini jadi 4,7. Lalu data kelima ini diambil dari data setelah data keempat. Jadi data setelah data keempat itu kan 5. Data kelima dikurangi data keempat. Data keempat itu berapa? Kita lihat data yang sudah diurutkan tadi. Data keempat itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi data keempat itu 3. Sehingga 3 ditambah 0,5. Data kelimanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Data kelimanya adalah 4. Sehingga 3 ditambah 0,5 dikalikan 4 dikurangi 3. Hasilnya 3,5 untuk Q1 atau kuartil pertama. Untuk letak Q2, caranya adalah 2/4 dikalikan N plus 1. N-nya tadi kan 17, sehingga 2 dikalikan 17 ditambah 1/4. 17 ditambah 1, 18. 18 dikali 2, hasilnya 36. 36 dibagi 4 sama dengan 9. Nah, di sini kan 9 itu kan bilangan bulat, jadi tidak perlu diinterpolasi. Sehingga data yang ke-9 itu kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi data ke-9-nya itu 7. Hati-hati ya untuk ini, karena 9 ini bukan nilai datanya, tapi data ke-9, sehingga ditemukan Q2 atau kuartil keduanya itu adalah 7. Yang ketiga, mencari letak Q3 nya atau kuartil ketiganya. Caranya 3/4 dikalikan N plus 1 sama dengan 3 dikali 17. 17 adalah N atau jumlah seluruh ini, seluruh data, ditambah 1/4 sama dengan 54/4. 54 dibagi 4 sama dengan 13,5. Karena 13,5 ini bilangan desimal atau tidak bulat, kita harus interpolasi terlebih dahulu seperti Q1 tadi. Caranya, data ke-13, 13 diambil dari 13 ini sebelum koma, lalu ditambahkan 0,5. 0,5 itu dari koma 5 ini,
lalu dikalikan data ke-14. Data ke-14 itu data setelah data ke-13 ini tadi, dikurangi data ke-13, sehingga data ke-13 itu kan 8 ditambah 0,5 dikalikan data ke-14 itu 8 dikurangi data ke-13 yaitu 8, sehingga hasilnya adalah 8. Jadi diperoleh nilai Q1 atau kuartil pertamanya itu 3,5, terus Q2 atau kuartil keduanya itu 7, dan yang terakhir Q3 atau kuartil ketiganya itu 8. Hasilnya sama seperti cara yang pertama tadi. Lalu contoh yang kedua, data siswa memperoleh nilai 10 untuk ulangan matematika selama 16 kali, yaitu ini. Tentukan nilai kuartilnya. Langkah yang pertama atau cara yang pertama itu kita urutkan dulu seluruh datanya. Diketahui jumlah seluruh datanya itu kan 16. 16 itu datanya genap. Lalu kemudian kita mencari Q2 atau kuartil kedua, atau disebut juga menjadi median. Caranya juga sama seperti tadi. Kita bagi menjadi dua bagian dari seluruh datanya. 16 itu kita bagi menjadi dua, yaitu 8 di kiri dan 8 di kanan. Karena datanya genap, tidak ada nilai tengahnya, jadi kita hitung 6 ditambah 7 dibagi 2. Hasilnya adalah 6,5, sehingga kita dapatkan Q2 atau kuartil keduanya itu 6,5. Lalu yang ketiga, untuk mencari kuartil pertamanya atau Q1-nya dibagi lagi dari data yang depan atau di bawah Q2 menjadi dua bagian. Diketahui jumlahnya ada 8 data. 8 data itu dibagi 2 kan 4. Jadi 4 di kiri, 4 di kanan, dan tidak ada nilai tengahnya, sehingga 6 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi kuartil pertama atau Q1-nya itu adalah 6. Lalu yang kuartil ketiga ditentukan dengan membagi data di atas Q2. Data di atas Q2 kan ada 8 ya. Jadi sama seperti tadi, Q1-nya 4 di kiri, 4 di kanan. Tidak ada nilai tengahnya. Jadi 8 ditambah 8 ini dibagi 2. Hasilnya adalah 8. Sehingga diperoleh nilai Q1-nya itu atau kuartil pertamanya itu 6. Kuartil kedua atau Q2-nya itu 6,5, dan kuartil ketiga atau Q3-nya itu sama dengan 8. Lalu kita coba menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan rumus letak kuartil. Letak Q1-nya itu sama dengan rumusnya adalah 1/4 dikalikan N+1. N-nya tadi kan 16 atau jumlah keseluruhan data ini kan 16. Ditambah 1 sama dengan 17 dikalikan 1. Hasilnya 17. 17 dibagi 4 sama dengan 4,25. Karena hasilnya desimal atau tidak bulat, kita harus interpolasi dulu untuk mencari Q1-nya. Caranya adalah data keempat ditambah 0,25 dikalikan data kelima dikurangi data keempat, sama dengan data keempatnya kan 6. 6 ini yang sudah diurutkan, ditambah 0,25 dikalikan data kelimanya itu 6 dikurangi data keempat yaitu 6. Hasilnya adalah 6. Jadi Q1 atau kuartil satunya itu 6. Yang kedua, letak Q2-nya itu 2/4 dikalikan N+1 sama dengan 16 ditambah 1 kan 17. 17 dikali 2 hasilnya 34. 34 dibagi 4 hasilnya 8,5. Karena hasilnya 8,5 itu kan desimal, jadi kita harus interpolasi dulu untuk mencari Q1-nya. Caranya data ke-8 ditambah 0,5 dikalikan data ke-9 dikurangi data ke-8. Data ke-8 itu kan 6. 6 yang sudah diurutkan. Lalu ditambah 0,5 dikalikan 7 untuk data ke-9 dikurangi data ke-8 yaitu 6. Hasilnya adalah 6,5. Lalu kita mencari letak Q3-nya. Caranya 3/4 dikalikan N+1. N-nya 16 ditambah 1 17 dikalikan 3 sama dengan 51 dibagi 4 sama dengan 12,75. Karena tidak bulat atau bilangannya ini desimal, kita harus interpolasi terlebih dahulu. Caranya data ke-12 ditambah 0,75 dikalikan data ke-13 dikurangi data ke-12. Data ke-12-nya itu 8 ditambah 0,75 dikalikan data ke-13-nya itu kan 8 juga dikurangi data ke-12 yaitu 8. Hasilnya adalah 8. Sehingga kita peroleh nilai Q1 atau kuartil pertamanya itu 6, kuartil kedua atau Q2-nya itu 6,5, dan Q3 atau kuartil ketiganya itu 8.
Lalu yang kedua ada desil data tunggal. Desil data tunggal itu suatu nilai yang membagi menjadi 10 bagian data yang sudah diurutkan. Nah ini ya, desil itu sering dilambangkan dengan D. Jenisnya ada 9, ada D1, D2, D3, D4 dan seterusnya sampai dengan D9. Rumus desil data tunggal itu seperti ini. Letak D itu data ke I per 10 dikalikan N plus 1. Kalau tadi kan I per 4 karena dibagi menjadi 4 bagian. Kalau desil itu dibagi menjadi 10 bagian sehingga I per 10. Atau bisa juga DI sama dengan XI per 10 dikalikan N plus 1. Atau data ke I per 10 dikalikan N plus 1. Dengan I sama dengan 1, 2, 3, 4 5 dan seterusnya sampai dengan 6, dan N nya itu adalah banyak datum atau banyaknya nilai. Atau bisa kita jabarkan seperti ini. Desil pertama itu I1 sama dengan D1 sama dengan data ke 1 per 10 dikalikan N plus 1. Terus desil keduanya itu I sama dengan 2, yaitu D2 sama dengan data ke 2 per 10 dikalikan N plus 1 dan seterusnya sampai dengan desil ke-9 atau I sama dengan 9, D9 nya itu data ke-9 per 10 dikalikan N plus 1. Contoh soal yang pertama, tentukan desil ke-1 dan desil ke-5 dari data berikut ini. Yang pertama kita urutkan dulu datanya. Banyaknya data itu ada 13. Langkah-langkah menentukan desilnya adalah letak D1 sama dengan 1 per 10 dikalikan N plus 1. N nya tadi kan 13, 13 ditambah 1, 14 dikalikan 1 juga 14. 14 dibagi 10 sama dengan 1,4. Sama seperti tadi, kalau hasilnya tidak bulat itu kita interpolasikan dulu untuk mendapatkan D1 nya. Caranya juga sama, data ke 1 yang diambil dari di depan koma, yaitu 1 ditambah 0,4, ini 0,4 dikalikan data kedua dikurangi data pertama. Data pertama tadi kan 33 ditambah 0,4 dikalikan 35. 35 itu data kedua. Ini ya 35 data kedua. Setelah itu dikurangi data pertama, yaitu 33. Hasilnya adalah 33,8. Lalu kita cari letak D5 nya. D5 sama dengan 5 per 10 dikalikan N plus 1. N nya 13 ditambah 1, 14. 14 dikalikan 5 sama dengan 70. 70 dibagi 10 sama dengan 7. Nah ini kan hasilnya kan bulat, sehingga kita tidak perlu interpolasikan lagi. Jadi D5 itu data ke-7. Data ke-7 itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini adalah data ke-7, yaitu 40. Perlu diingat 7 ini bukan nilai ke-7 ya, tapi data ke-7. Sehingga kita peroleh nilai D1 atau desil pertamanya itu 33,8 dan D5 atau desil kelimanya itu 40. Contoh yang kedua, tentukan desil ke-8 dari data berikut. Kita urutkan dulu datanya, lalu jumlah seluruh datanya itu kan 16. Selanjutnya untuk menentukan desilnya itu letak D8 sama dengan 8 dibagi 10 dikalikan N plus 1. N nya tadi 16 ditambah 1, 17. 17 dikalikan 8 sama dengan 136 dibagi 10 sama dengan 13,6. Nah ini kan hasilnya kan tidak bulat, yaitu desimal, sehingga kita harus interpolasi dulu. D8 sama dengan data ke-13 ditambah 0,6 dikalikan data ke-14 dikurangi data ke-13, sehingga data ke-13 itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah ini adalah data ke-13, sehingga 8 ditambah 0,6 dikali data ke-14 yaitu 9 dikurangi 8 data ke-13. Hasilnya adalah 8,6, sehingga kita peroleh nilai D8 atau desil ke-8 nya itu 8,6. Selanjutnya yang ketiga ada persentil data tunggal. Persentil itu diambil dari kata persen, yaitu per 100, sehingga pembagian N data terurutnya menjadi 100 bagian yang sama banyak. Jadi seluruh datanya tadi dibagi dengan 100 bagian yang sama. Datanya itu dibagi oleh 99 nilai persentil, yaitu P1, P2, P3, P4, P5 dan seterusnya sampai dengan P99. Letak persentil itu ditentukan dengan rumus, yaitu letak PI itu data ke I per 100 dikalikan N plus 1 atau
Bisa juga PI sama dengan data ke I per 100 dikalikan N plus 1. Dengan I itu 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 99. Dan N adalah banyaknya datum atau banyaknya nilai. Artinya bisa kita jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk persentil ke 1, I-nya itu sama dengan 1, sehingga P1 sama dengan X atau data ke 1 per 100 dikalikan N plus 1. Untuk persentil kedua yaitu I sama dengan 2, sehingga P2 sama dengan X 2 per 100 dikalikan N plus 1, dan seterusnya sampai dengan persentil ke 99 yaitu I sama dengan 99, sehingga P99 sama dengan data ke 99 per 100 dikalikan N plus 1. Contoh soal yang pertama, tentukan persentil ke 65 dari data berikut ini. Yang pertama, kita urutkan seluruh data ini. Diketahui banyaknya data adalah 15, sehingga N sama dengan 15. Selanjutnya, langkah-langkah menentukan persentilnya yaitu letak P65 sama dengan 65 per 100 dikalikan N plus 1. N-nya sama dengan 15 ditambah 1 sama dengan 16 dikalikan 65, hasilnya adalah 1040. Lalu 1040 dibagi dengan 100, hasilnya adalah 10,4. Karena hasilnya 10,4 itu tidak bulat, yaitu desimal, harus diinterpolasikan terlebih dahulu untuk mencari P65-nya, yaitu data ke-10 ditambah 0,4 dikalikan data ke-11 dikurangi data ke-10. Data ke-10-nya itu 7 ditambah 0,4 dikalikan data ke-11-nya itu 8 dikurangi data ke-10-nya itu 7. Sehingga kita peroleh nilai P65-nya itu 7,4. Lalu contoh soal yang kedua, diketahui data berikut. Tentukan persentil ke 30 dan persentil ke 75. Yang pertama kita urutkan dulu seluruh datanya. Lalu jumlah datanya itu ada 10 atau N sama dengan 10. Selanjutnya untuk menentukan persentilnya, caranya adalah letak P30 sama dengan 30 per 100 dikalikan N plus 1 sama dengan N nya tadi kan 10 ditambah 1 yaitu 11 dikalikan 30, sehingga hasilnya 330 dibagi 100 sama dengan 3,3. Karena hasilnya tidak bulat yaitu 3,3, kita harus interpolasi dulu untuk mendapatkan P30 nya, sehingga P30 nya itu data ketiga ditambah 0,3 dikalikan data keempat dikurangi data ketiga. Data ketiganya itu 1, 2, 3, sehingga data ketiganya itu 5. 5 ditambah 0,3 dikalikan 6 data keempat dikurangi data ketiga, yaitu 5, sama dengan hasilnya 5,3. Untuk letak P75 nya sama dengan 75 per 100 dikalikan N plus 1 sama dengan N nya tadi 10 ditambah 1 11 dikalikan 75, hasilnya adalah 825. 825 dibagi 10 sama dengan 8,25. Nah ini kan hasilnya tidak bulat atau desimal, sehingga kita interpolasikan dulu untuk mendapatkan P75 atau persentil ke 75, sehingga X8 atau data ke-8 ditambah 0,25 sehingga data ke-8 ditambah 0,25 dikalikan data ke-9 dikurangi data ke-8. Data ke-8 nya tadi kan 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini data ke-8 yaitu 9 ditambah 0,25 dikalikan data ke-9 nya itu 10 dikurangi data ke-8 nya yaitu 9, hasilnya adalah 9,25, sehingga kita peroleh nilai persentil ke-30 atau P30 nya itu 5,3 dan persentil ke-75 atau P75 nya itu adalah 9,25. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Lalu berikut adalah latihan soal untuk kalian kerjakan sebelum Google Meet nanti. Ada 3 soalnya, jangan lupa dikerjakan untuk latihan. Demikian materi yang saya sampaikan mengenai kuartil, desil, dan persentil data tunggal. Jangan lupa soal tersebut dikerjakan untuk latihan. Kita bahas melalui Google Meet atau Zoom.
dan presentasikan hasil jawaban kalian. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa pakai masker saat keluar rumah. Jaga jarak dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.